إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وإلى أرواح سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين خصوصا المعلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita cintai, kita hormati mukarram Bapak Ustaz Nur Sobari beserta keluarga, kita doakan mudah-mudahan sehat lahir batinnya, Allah angkat penyakitnya, Allah berkahi majlisnya, dan mudah-mudahan ilmunya berkah dan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Dan juga seluruh santriawan dan santriawati, semoga kita semua Allah jadikan sebagai anak yang salihin dan salehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu jam'i taqdimi arba'atu. Syurutu beberapa syarat. Syurutu beberapa syarat jam'i taqdimi jama taqdim. Jam'i taqdimi jama taqdim. Arba'atun, empat. Arba'atun, empat. Al-bada'atu, memulainya. Al-bada'atu, memulainya. Bil ula, dengan salat yang pertama. Al-bada'atu, memulainya bil ula, dengan salat yang pertama. Wa niyatu jam'i, dan niat jamak. Wa niyatu jam'i, dan niat jamak. Fiha, di dalam salat yang pertama. Fiha, di dalam salat yang pertama. Fiha, di dalam salat yang pertama. Wal muwalatu, dan terus menerus. Wal muwalatu, dan terus menerus. Wal muwalatu, dan terus menerus. Bainahuma,
di antara dua salat. Bainahuma, di antara dua salat. Wa dawamul ujri, wa dawamul ujri, dan terus menerus uzur. Udah? Baik. Nah, sedikit tapi pembahasannya lumayan. Nah, sekarang kita masuk kepada bab tentang menjamak sholat. Nanti ada jamak, ada qashar. Ya, perhatikan dua kalimat itu tuh. Ada jamak, ada qashar. Ya. Apa itu jamak, apa itu qashar, tar dijelasin ya. Surutu, beberapa syarat jam'i takdimi, jamak takdim arba'atun, ada berapa? Ada berapa? 4. Baik. Sebelum Abi bahas poin demi poin, Abi pengen ambil akarnya dulu. Ya. Spidolnya. Ini. Baik, perhatikan. Salat ada satu jamak. Nanti kalau nggak kelihatan bilang Abi. Ada jamak, biar ini, biar enak ya. Ada jamak, Abi itu sesuai dengan ininya. Ada qashar. Baik. Kelihatan? Kelihatan? Baik. Dua ini yang wajib untuk dipahami. Karena ini jarang-jarang dipakai. Kalau kita biasa sholat normal, Johor, asar, maghrib, isya, subuh dengan waktu yang ditentukan oleh Allah, nah itu sholat normal kita. Dan ini sholat ini tentunya yang jarang banget orang pakai, kecuali memang ada uzur atau kebutuhan atau keperluan. Baik. Yang pertama, jamak. Jamak itu apa? Jamak itu satu. Apa itu jamak? Mengumpulkan. Nah, jamak mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Dua sholat. Dua sholat jadi apa? Jadi satu waktu. Tuh, kebaca tulisan Nabi? Kebaca enggak? Kebaca ya, tulisan dokter namanya, dokter hewan ya. Ya, namanya cacing namanya. Kata orang Betawi ceker ayam. Jadi jamak itu mengumpulkan dua sholat jadi waktu sholat. Ya, kok bisa dikumpulkan Bi? Namanya jamak. Ntar di situ babnya jamak takdim. Nanti ada jamak takhir. Nah beda lagi ntar. Ya, Abi bahas di jamaknya dulu. Ya, jamak mengumpulkan dua sholat jadi satu waktu. Asar ke Johor ditarik atau Johor ke asar, maghrib ke isya atau isya ke maghrib. Nah itu. Baik. Ini belum masuk bab seberapa qashar, cuman Nabi kasih sedikit aja. Qashar ya meringkas tuh. Meringkas sholat, meringkas sholat yang jumlah 4 rakaat
Jadi berapa? Jadi berapa? 2 apa 1? Jadi 2 rakaat. Itu bedanya. Ya. Nanti ada qashar jama', ada jama' doang. Bedanya tuh. Penting poinnya dulu dah Abi jelasin. Ya. Kalau qashar meringkas sholat yang jumlah 4 rakaat jadi 2. Kalau qashar mah. Sebab nanti setelah ini ada pembahasan qashar jama'. Kalau ini jama' doang belum qashar. Tuh. Ya. Kalau qashar udah pasti jama'. Kalau jama' belum tentu qashar. Itu poinnya. Abi ulangin. Kalau qashar udah pasti jama'. Kalau jama' belum tentu qashar. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Sekali lagi, Abi jelasin. Sebab ini rada rumit, ya. Qashar udah pasti jama'. Kalau jama' belum tentu qashar. Tuh, ya. Walaupun jama' itu mengumpulkan 2 sholat menjadi 1 waktu sholat. Kalau qashar meringkas rakaat sholat yang 4 rakaat jadi 2. Johor berapa rakaat? 4. Jadi berapa? 2. Asar berapa rakaat? Jadi berapa? Isya berapa rakaat? Jadi berapa? 2. Maghrib 3 rakaat jadi berapa? 3. Tetap 3. Maghrib mah nggak bisa dikosor. Masa 1,5 begini terjalannya. Tuh. Ya, nah itu. Abi nggak kemari, cuman sedikit aja. Ya. Nah ini jama' mengumpulkan 2 sholat jadi 1 waktu sholat. Contoh 1. Habis ya. Contoh menjama nih. 1 zuhur, 2 asar. Abi nggak ke qashar ya, ke jama dulu. Zuhur, asar. Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Nah, kalau di jama, zuhurnya 4, asarnya 4 tetap. Karena nggak di qashar. Ya. Nah, tadi pembahasannya Bi jama takdim. Jama takdim apa? Asar ditarik di waktu sholat zuhur. Artinya apa? Didahulukan sholat zuhur baru melaksanakan sholat asar. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Baik, Abi kasih contoh lagi. Maghrib dengan isya. Jama takdim mengumpulkan 2 sholat jadi 1. Isya ditarik ke maghrib. Itu namanya jama takdim. Tuh. Jadi asarnya ditarik ke zuhur, isyanya ditarik ke maghrib. Nah, Bi, jadi pertanyaan bagaimana kalau subuh? Nah, subuh ditarik kemana, Bi? Ditarik kemana? Ada yang tahu nggak? Subuh ditarik kemana subuh? Subuh ditarik kemana? Ke selimut. Bukan ke selimut. Subuh ditarik kemana? Kemana? Ke asar. Ada lagi yang lain? Kemana? Ke isya. Ada lagi yang lain? Subuh ditarik kemana? Hah? Ke duha. Ada lagi? Duha. Ini bagus nih sholat duha, pakai kunut. Nah, ayo lain, yang lain. Subuh gimana? Subuh gimana? Kalau subuh nggak bisa dikosor, nggak bisa dijama. Tuh khusus untuk waktu subuh. Ya, jadi kalau subuh mah nggak bisa ditarik kemana-mana. Dia mah punya waktu khusus dia mah. Ya. Bi subuh ditarik ke duha nggak bisa, ke johor nggak bisa, ke isya ada Bi nggak bisa. Subuh mah khusus dia. Ya, nih yang boleh nih 4 sholat zohor, asar, maghrib dan isya. Tuh jadi
jama mengumpulkan dua sholat di satu waktu sholat. Asar ditarik ke zuhur, isya ditarik. Kalau zuhur ditarik ke asar, nanti beda masuknya jama takhir, belum pembahasan. Ya, bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Ada pertanyaan sebelum lebih lanjut? Ada pertanyaan sebelum lebih lanjut? Ada pertanyaan? Yang belum paham? Sebelum lebih lanjut? Ini lumayan panjang soalnya. Hah? Ada pertanyaan sebelum lebih lanjut? Ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Hah? Ada? Sebelum lebih lanjut? Ada? Hah? Cukup? Hah? Yang belakang paham nggak perempuan? Paham nggak? Paham ya? Baik, yang pertama al-bada'atul ula, melaksanakannya sholat yang pertama. Ya, Abi kasih contoh. Fajri mau menjama takdim. Jama takdimnya dia asar ditarik ke zuhur, berarti fajri melaksanakannya sholat zuhur dulu. Fajri melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Setelah zuhur selesai, assalamualaikum, langsung laksanakan sholat apa? Sholat asar. Langsung asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jangan ditunda, nggak boleh. Nggak boleh ditunda. Habis zuhur 4 rakaat langsung bangun qomat. Kodok qomat di sholat. Langsung selesai 4 rakaat langsung asar. Jangan habis sholat zuhur 4 rakaat makan dulu, jangan. Kon lapar tahan dulu. Ini kita lagi jama takdim. Ya, kita lagi nyempurnain nih supaya jamanya sempurna. Kecuali beda kentut. Habis sholat zuhur, assalamualaikum, pret, campur ampas. Nah baru udah tuh bersihin. Tahu campur ampas? Apa namanya? Nah itu paham tuh. Ya, tuh. Jadi langsung ya melaksanakannya 4 rakaat zuhur, baru 4 rakaat sholat asar. Mana gitu paham? Emang rada ribet kalau apa namanya awal-awal begini pusing ya. Karena ini belum lagi bicara ntar niat. Ada pertanyaan silakan. Engkong mau nanya? Enggak. Ada mau nanya? Silakan. Ya. Maghrib sama isya boleh. Ditarik waktunya ke maghrib, isya ditarik waktunya ke maghrib. Namanya jama takdim. Baik. Terus melaksanakannya di waktu yang pertama. Fajri mau sholat maghrib di jama takdim, maka Fajri melaksanakan maghrib dulu. Berapa rakaat? 3 rakaat. Habis 3 rakaat selesai maghrib, assalamualaikum, 4 rakaat isya. Tuh. Nah, ya. Bi, kok kagak diringkas? Ini masih jama, belum kosor. Ntar ada babnya kosor mah. Ya. Paham sampai sini? Paham? Baik. Bi, bagaimana niatnya? Wa niyatu jam'i fiha. Tuh dilihat di kitabnya. Wa niyatu jam'i fiha, niat jama di sholat yang pertama. Bagaimana Bi? Fajri mau sholat johor jama ama asar. Usolli fardhu zuhri arba'a. Nah, arba'a bukan rakaataini, bukan. Arba'a rakaatin. Tuh, mazmu'an. Tuh. Bi ribet banget Bi pakai bahasa Indonesia. Ya udah, aku niat sholat zuhur 4 rakaat jama takdim dengan asar karena Allah. Bisa? Bisa? Abi ulangin lagi. Fajri mau sholat johor jama takdim, berarti asar ditarik di waktu zohor. Fajri sholat johor. Allah ketika takbir angkat tangan. Aku niat sholat zuhur 4 rakaat jama takdim dengan asar karena Allahu Akbar. Selesai.
Bisa? Bisa? Terus sampai rakaat pertama 2, 3, 4 Waalaikum selesai, qomat untuk melaksanakan sholat yang kedua. Sholat apa namanya? Sholat apa namanya? Asar. Aku niat sholat asar 4 rakaat karena Allah, selesai udah. Kok nggak ada jamaknya? Sebab tadi yang kedua, wa niyatu jam'i fiha, niat jamak di sholat yang pertama. Bisa dipahamin nggak? Pusing ya? Pusing nggak? Pusing. Abisnya pusing. Ya, nah, gimana? Bisa dipahamin ya? Ini harus berulang-ulang ini. Kalau nggak berulang-ulang, wah nggak kena-kena ini, masya Allah berat emang. Ya, gimana? Bisa dipahamin? Bisa. Ya. Terus, ya, siapa nih namanya? Riki mau sholat maghrib, dijamak takdim dengan isya. Sholat maghrib dulu. Allah, aku niat sholat maghrib 3 rakaat, jamak takdim dengan isya karena Allahu Akbar. Rakaat pertama 2, 3, Assalamualaikum, bangun sholat isya. Aku niat sholat isya 4 rakaat karena Allah, selesai. Tuh, ya, itu niat untuk melaksanakan sholat jamak takdim. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Ada pertanyaan? Kalau waktu mepet gimana, Bi? Mendekati maghrib udah mau selesai gitu. Mendekati isya, sebaiknya kita gimana tuh? Kita jamak aja atau gimana? Mepet kita. Nah, sebaiknya kita emang udah jamak aja atau kita kerjakan maghrib, masih keburu gitu. Iya. Kalau memang masih ada prepare waktu sekian menit, kita sholat normal. Tapi kalau udah mentok banget nih, dah kita niatin jamak takdim. Itu. Contoh, dalam perjalanan kita di motor nih, ya. Maghrib 5 menit lagi, wah kayaknya ke Uber nih. Nyampe rumah urusan belum tetek bengek tetek nih, waduh urusan nih. Nggak ke Uber, niat ya jamak takdim, berarti isanya ditarik di waktu maghrib. Ya, Bi, kalau begitu nggak kena ada, Bi. Kita niat jamak takhir aja. Ya udah jamak takhir aja. Ya, jamak takhir. Contoh. Kita di waktu perjalanan udah 2:30 karena sebelum sholat zuhur. Akhirnya kita muter sholat asar jam 3. 5 menit lagi nyampe rumah, azan asar. Kita niatin jamak takhir. Ya, supaya apa? Nggak terlalu sholatnya terburu-buru. Tuh. Bi, belum masuk jamak takhir, iya. Nah gitu, Bang Abay. Ya. Tuh. Jadi kita niatin untuk menjamak takdim atau menjamak takhir. Nanti di jamak takhir ada babnya. Tuh. Ya, ada lagi, silakan. Paham gak nih? Jangan iya. Paham nggak? Baik. Apa yang ketiga? Yang ketiga, wal muwalatu bainahuma. Terus menerus di antara 2 salat. Nah ini. Jadi setelah nanti habis salat zuhur 4 rakaat, langsung melaksanakan salat asar 4 rakaat. Ya. Jangan dijeda. Jadi sudah habis zuhur, assalamualaikum langsung qomat. Qada qomat langsung salat asar. Ya, jangan dijeda dengan perkara apapun, jangan langsung. Sebab ini kalimatnya mengumpulkan, tidak ada jeda, beda dengan salat normal. Kita habis salat maghrib, salat sunat ba'diyah belakangan ngerokok dulu. Ngapain Om? Ngerokok sebatang. Baru ba'diyah ngapa-ngapa. Tapi kalau ini mah ya harus dilaksanakan terus menerus. Ya, sebab ini mengumpulkan dalam 2 waktu salat yang diberikan oleh Allah keringanan bagi orang yang punya uzur dalam syar'i. Tuh. Nah itu. Nah terus yang terakhir, wa dawamul uzri, terus menerus dalam uzur, artinya dalam perjalanan atau sakit. Ya, contoh. Ya. Si Omod, tahu Omod? Ya, Omod sakit.
Omot sakitnya nggak boleh kena air karena habis ditimpa musibah nih, sakit parah. Ini si Omot sholatnya nggak normal. Nggak normal maksudnya nggak kayak kita 5 waktu yang udah ditentukan tuh. Karena si Omot sakit maka dia boleh menjamak kemari, dia boleh menjamak ke sini tuh. Kalau orang sakit boleh, ya. Orang sakit boleh, tuh. Tapi nggak boleh dikosor, bolehnya dijamak. Ya, orang nih naik motor, juga ketabrakan, kaki patah, lengan patah, terus apalagi yang patah? Apalagi mata buta, serem amat. Patah tuh anggota badan tuh, ya, pala sama kaki misah. Kalau nyatu, waduh, kanker itu urusan. Nah itu orang yang begini boleh melaksanakan jamak tuh, karena posisinya uzur, ya, itu boleh, silakan tuh. Tapi kalau kita buat normal begini jangan, karena posisinya si Omot sakit tuh, ya, paham nggak sampai sini? Ya, jadi kalau orang masih kondisinya uzur, dalam uzur syar'i, maka dia boleh melaksanakan menjamak sholat, tetapi tidak mengkosor. Dah paham nggak? Paham nggak? Gimana, ada pertanyaan sebelum lanjut? Iya, mangga. Seandainya kita sedang di pesawat, sebaiknya kalau kita semua antara maghrib sama isya, sebaiknya kita mengerjakan di pesawat, apa nanti kita jamak aja? Baik. Nanti udah sampai di isya semua gitu. Iya. Niatnya mau niat jamak takdim, jamak takhir. Ya, seandainya maksudnya kita bisa, seandainya kita tetap kerjakan sholat, tapi tidak jamak, tapi kita laksanakan di pesawat, sebaiknya kita laksanakan di pesawat, apa nanti sudah sampai tiba baru kita kerjakan gitu. Tapi ada ruang buat sholat maghrib di pesawat, bisa ya? Ada. Baik. Nah, bagaimana kalau ada ruang untuk bisa kita melaksanakan sholat? Lebih baik kita melaksanakan sholat di waktu yang normal. Ya, contoh ketika Abi umroh di pesawat, sholatnya sholat isya, ya, kita sholat isya secara normal. Pulangnya sama, sholat zuhur dengan waktu yang asar hampir sama. Kita melaksanakan di waktu yang normal. Johor ya johor di pesawat, asar ya asar di pesawat. Begitu Bang Obay. Itu. Kecuali kalau memang sudah mepet. Ya, kita nggak tahu tiba-tiba ada pengumuman dari pesawat bahwa sudah mendekati azan isya. Ya, maka lebih baik kita niat menjamak takhir, kita tarik maghrib di waktu sholat isya. Begitu Bang Obay. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Hah? Yang lain? Sebelum Abi lanjut, baik, ya, Abi ulangin lagi kalimatnya. Perhatikan terakhir dari Abi nih. Jamaah mengumpulkan dua sholat jadi satu waktu sholat, tapi sholatnya rokaatnya tidak diringkas, cukup dikumpulkan dua sholat di satu waktu sholat, ya, johor, asar, maghrib, isya, zuhur 4 rokaat, asar juga 4 rokaat. Asar ditarik ke zuhur, jamak apa namanya? Jamak takdim. Isya ditarik ke maghrib, apa namanya? Jamak apa? Jamak takdim. Tuh. Ya, isya ditarik ke maghrib namanya jamak takdim.
Ya. Nanti kalau zuhur ke asar, maghrib ke isya, dah bab selanjutnya ntar. Ya. Dan ini poin yang pertama dulu, mengumpulkan dua waktu sholat di dalam satu waktu sholat tanpa meringkas rokaat bilangan sholat, masing-masing sesuai dengan normal rokaatnya, tapi waktunya yang dipangkas, waktunya yang beda. Yang mana kalau orang jamak takdim, sholat zuhur dulu baru sholat asar, sholat maghrib dulu baru sholat isya. Paham sampai sini? Paham? Baik, ada pertanyaan? Semua Abi tutup. Ada pertanyaan? Nanti Abi kan akan ulas lagi sama Abi, karena ini nggak cukup sekali pertemuan. Insya Allah Abi ulas lagi ntar. Ada pertanyaan? Silakan. Mau tanya? Yang belakang mau tanya? Mau tanya? Belakang? Apa? Saya kan nggak sholat, nggak puasa. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Saya di sekolah nggak puasa, nggak sholat. Itu artinya? Artinya kalau Apa? orang nggak sholat nggak puasa dosa besar bilangnya. Ada orang puasa kagak sholat, ada nggak orang puasa nggak sholat? Ada nggak? Ada orang puasa nggak sholat kayak pakai baju nggak pakai celana tuh. Ya siapa namanya? Siapa? Hah? Rizky. Wah, Insya Allah cakep namanya. Ya Rizky. Ada lagi yang lain? Lagi? Ya? Cukup. Gimana Bapak? Cukup. Ya baik, insyaallah nanti pertemuan selanjutnya Abi akan ulas lagi, karena ini nggak cukup nih, nggak cukup sekali pertemuan, karena ini susah ya untuk benar-benar matang di akarnya, jamak takdim, jamak takhir, apalagi nanti sampai masuk ke qasar. Baik, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini besar manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan wa ahlana wa auladana wa jami' wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'in wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'il masyayikh wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha
Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.